Secara hukum berpindahlah saham itu dari Yayasan kepada Pak Dahlan, dan Yayasan sudah dibubarkan. Pak Dahlan memegang itu kira-kira sekitar ya hampir 15 tahun lebih ya kira-kira, sampai tahun 2000-an. Itu zaman Orde Baru. Ya 2000. Ya itu kan Orde Baru tahun 99, berubahnya itu kan sekitar itu, dan diaktekan tahun 2002 sorry. 2002. Itu kan clear menjadi sahamnya Pak Dahlan Iskan. Atau setelah tahun berapa lah pokoknya. Terus baru kemudian Pak Dahlan Iskan saya tanya, lo habis itu kemana ya saham itu? Ya diserap oleh pemegang saham yang lain. Terus saya tanya, pakai jual beli nggak Pak Dahlan, dibeli nggak? Ya enggak, ya diserap aja dibagi. Lo kenapa begitu? Ya karena saya risih dituduh di macam-macam bahwa itu akan saya miliki penuh. Padahal sebenarnya ingin saya dibentuk lembaga baru, badan baru yang sebenarnya itu untuk pahlawan Jawa Pos dulu, kan itu. Nah dari itu kemudian ya sudah Pak, kalau itu yang ini pernah dibagi dividennya enggak, karena memang ya bukan merasa haknya dia secara moral loh ya, karena ini miliknya karyawan dulu kan secara moral. Maka ya ketika RUPS tidak dikasih bagian yang 20% ini, ya Pak Dahlan kan seakan-akan tanda kutip ya membiarkan aja gitu loh. Meskipun kalau ditanya secara hukum sekarang dan dulu ya memang ya berhak atas dividen saham 20% itu. Nah kemudian diserap, meskipun saya tanya juga, dibeli nggak itu penyerapan oleh pengusaha kepada Pak Dahlan? Ya enggak, tapi Pak Dahlan memang dapat bagian juga gitu, karena dan dipertahankan betul itu masih sisa 2, berapa itu beliau mengakui sebagai miliknya karyawan, gitu loh. Nah dari itu ya sudah Pak Dahlan, ini malah momentum saya melihatnya begitu. Pak Dahlan bisa memenuhi janji moral loh ya, gitu bahwa itu apapun itu sebenarnya milik karyawan, tapi karena dituduh akan dimiliki sendiri ya udahlah dibagi aja lah. Kan gitu menjelang tahun 2020 lah kira-kira kan gitu. Karena khawatir nanti kalau misalnya Pak Dahlan kan mudah-mudahan umurnya panjang, meninggal kan jadi milik siapa 20%? Iya, anak cucunya kan gitu kan ya. Pak Dahlan mumpung masih hidup lah udah gitu. Padahal sebenarnya kan ya salah itu. Kalau versi saya salah, ya tetap dibentuk badan baru, dipindahkan ke badan baru itu. PT atau apa, terus 20% itu jadikan PT itu. Dan itu sahamnya adalah milik seluruh karyawan lama, kan gitu. Tapi udah terlanjur kayak begitu, udahlah kita itu nanti bisa aja dipermasalahkan jual belinya nggak sah, tidak ada duit juga, penyerapan itu kan gitu kan. Tapi itu nanti. Tapi bagi saya adalah saham itu harus berhak dapat dividen. Sekarang pertanyaannya, kan kalau itu dianggap Pak Dahlan Iskan setuju, mana bukti setuju? Bahwa 20% itu tidak dibagi, kan itu, kan harus ada bukti hitam di atas putihnya. Nah saya anggap bahwa itu Pak Dahlan Iskan tidak setuju, dan buktinya sekarang pada posisi tidak ada bukti itu. Nah, maka kami mengajukan permohonan itu untuk diberikan, dan sudah somasi 2 kali, bahkan ada lagi gitu. Nah untuk dividen itu dikasihkan Pak Dahlan Iskan selama saham itu dipegang Pak Dahlan Iskan loh ya, dan tidak dapat dividen. Dan kemudian pada posisi itu saya ngomong Pak Dahlan, ini bukan untuk Pak Dahlan Iskan full loh ya, saya katakan itu. Saya dapat mandat juga gitu, dalam mandat moral lah bahasanya gitu, bahwa ini juga bagian dari karyawan lama. Pak Dahlan kan menyampaikan ke saya bahwa nanti akan dibagikan karyawan lain. Bahkan itu saya ingat persis, itu usulan saya. Itu kalau saya punya hak paten gitu, hak paten saya itu, bahwa ini nanti dibagi dengan karyawan loh Pak gitu. Nah, ya, setuju gitu. Jadi saya jangan sampai nanti ini bela Dahlan Iskan dalam rangka mau mengambil dividen untuk dirinya. Nah, saya kan nggak enak itu kan, karena Pak Dahlan apapun mengakui itu secara moral bahwa itu saham karyawan dulunya. Nah, maka nanti kalau berhasil ini adalah untuk dibagi dengan karyawan Pak. Setuju kan Pak? Setuju. Oke, deal ya.